Maka hati-hati sekarang dengan adanya pemikiran-pemikiran yang merusak dan merasuk jiwa para pemuda-pemudi di zaman ini. Dan apa yang merusak dan merasuk? Yang pertama, catat oleh kita, adanya pemikiran, catat oleh kita ya, yang melahirkan permusuhan satu sama lain. Menjelek-jelekan si A, menjelek-jelekan si B. Ini pemikiran yang sengaja dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia yang kita cintai. Ingat, yang mana notabene bangsa Indonesia mayoritas umat Islam. Supaya hancur, diadu dombakan antara tokoh dengan tokoh, antara ulama dengan ulama, habaib dengan habaib, pemerintah dengan pemerintah, kan? Ulama dengan habaib, ulama dengan pemerintah, masyarakat bangsa rakyat dengan pemerintah, TNI dengan Polri. Ini terus digesek, diadu dombakan. Digesek, diadu dombakan, ingat. Sehingga lahir ada gerakan yang mau menggulingkan ya, Pancasila, yang mau menggulingkan pemerintahan kita. Ini lahir dari pemikiran-pemikiran yang tidak terasa melalui media sosial, dibaca oleh kita, oleh para pemuda-pemudi dengan cepat. Ini akan menjadi reaksi yang lebih dahsyat kerusakannya ketimbang bom atom, ya, ketimbang nuklir. Nah, ini yang pertama, hati-hati. Kita para pemuda-pemudi bagaimana agar kita menjadi penebar persaudaraan, penebar kan, silaturahmi, penebar kasih sayang, penebar kebenaran, penebar akhlak dan peradaban mulia. Bangkit kita bangsa Indonesia. Yang kedua, apa sekarang yang mengancam para pemuda-pemudi Indonesia sekarang? Yang kedua, fahami, adanya pemikiran-pemikiran di dalam Islam, yang mengatasnamakan Quran hadis, tapi melahirkan permusuhan. Tujuannya apa? Permusuhannya tujuannya. Yang disodorkan, dikedepankan apa? Agama, Quran dan hadis. Contoh kecil apa? Terjadi permusuhan gara-gara taraweh. Berbeda rokaatnya antara yang 20 dan yang 11. Innalillah. Padahal kalau kita menginsafinya bahwa sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Andai kata tidak taraweh pun Allah tidak mengancam dengan api neraka kok. Yang fardu itu sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Sholat taraweh bagaimana? Sholat taraweh sunnah. Itu bonus dari Allah. Kalau mau tambah pahala lakukan. Kalau enggak mau tambah pahala ya enggak apa-apa. Kalian tidak juga. Tapi kalian nanti yaumal kiamah ketika yang lain dapat pahala dari taraweh, ya kalian ngegel curug. Gigit jari. Gini. Kok lain yang lain? Wah, itu kan. Di sorganya berbeda. Walaupun sama-sama masuk sorga akan beda. Luasnya tanah sorganya, jumlah bidadarinya, luasnya tamannya, warna-warni, buah-buahannya, warna-warni gedung-gedungnya. Ya tidak samalah antara orang yang hanya sholat fardu saja dengan orang yang tambah sholat sunnah, tambah lagi dengan taraweh. Ya tidak sama. Ya kan? Catat oleh kita semuanya. Jadi tidak taraweh saja bukan merupakan ancaman celaka. Tidak. Nah, ini kok beda
Dua-duanya sholat, tapi malah jadi bermusuhan. Bermusuhan ini haram, sepakat. Bermusuhan ini dosa besar, sepakat. Timbul klaim ini ahli neraka, dolalah, finnar, di neraka. Nah ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Nah justru tujuan mereka itu bukan masalah perbedaannya rakaat, tapi yang menjadi tujuan mereka adalah bagaimana umat Islam ini bermusuhan. Nah itu yang didorong oleh mereka. Kita jangan sampai tergiling, tergerus oleh tujuan mereka itu. Pahami? Maka Buya sering menegaskan umat Islam yang tarawihnya 20 rakaat kan? Atau yang kurang dari 20 rakaat, umat Islam yang sholatnya 2 rakaat atau yang 4-4-3, namanya sholat tidak ada salahnya. Namanya sholat semua baik dan amal soleh kan? Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Hatta kepada yang tidak sholat pun, yang tidak taraweh, tidak boleh mengklaim dia adalah orang yang salah, sesat, ahli neraka. Tidak boleh. Boleh jadi dia punya amalan yang jauh lebih besar daripada sholat taraweh kita. Nah, namun yang harus dijauhi oleh kita semuanya adalah pemikiran kita masing-masing, kan? Yang mana di dalam pemikiran kita ini menganggap saudara kita yang berbeda dengan pemikiran kita, dia ahli neraka, dia sesat, dia dolalah, dia ahli bid'ah. Nah ini yang bahayanya yang di ini nih. Pemikirannya bukan sholat dan tidak sholat, apalagi cuma berbeda rakaat, bukan. Dan malah orang Sunda kan bilang tarawih itu kirata, dikira-kira tapi nyata. Apa? Pertama, malam pertama, kedua penuh masjid. Lalu begitu masuk tengah-tengah taraweh, kan? Taraweh, semangat sholat di malam pertama, kedua, ketiga, keempat. Setelah tengah-tengah apalagi di ujung taraweh. Bahasa Sunda kan taraweh artinya tidak melakukan, gitu kan? Sama sekali, jadi tidak telah melakukan sama sekali. Allah. Ini yang kedua, hati-hati, harus diawasi yang kedua ini. Mengatasnamakan Quran dan hadis, lalu menyesat-nyesatkan saudaranya muslim, lalu menganggap ahli bid'ah, menganggap finnar kepada saudaranya muslim karena berbeda pemikiran dengan dirinya. Ingat. Yang ketiga, apa yang merusak para pemuda-pemudi? Yang ketiga yang merusak para pemuda-pemudi adalah alkohol. Alkohol, narkoba. Mereka orang-orang di luar sana ingin menghancurkan bahasa yang sangat besar sekali, yang memiliki peradaban yang sangat mulia sekali, yang memiliki undang-undang kesatuan persatuan Indonesia. Ingat, mereka ingin menghancurkan dengan segala cara, diantaranya bagaimana ini pemuda-pemudi mengkonsumsi narkoba, agar mereka mengkonsumsi alkohol. Kenapa? Karena dengan alkohol dan narkoba akalnya akan rusak, pemikirannya akan lemah, sehingga dia tidak mungkin menjadi kepala negara, nggak mungkin mereka menjadi pemimpin. Masa pemimpin? Bisa nggak pemimpin teler? Nggak akan bener.
Kalau dipaksakan ini tukang ngidap narkoba dan tukang minum alkohol ini jadi pemimpin, maka nanti kebijakan-kebijakannya tidak akan benar, tidak akan berpihak kepada rakyat. Enggak akan mungkin, pasti acak-acakan, hancur itu negara. Gampang dirayu, gampang disogok, gampang juga dibeli dengan uang. Allah catat oleh kita semuanya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, bahwa pemuda-pemudi ini akan dirusak oleh mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan diperbanyak membikin warna-warni hiburan dan permainan-permainan agar semua pemuda-pemudi kehidupannya terus di game. Hiburannya di hadapan TV, tontonan itu, tontonan ini, hingga mereka tidak bisa berpikir baik, hingga dia tidak punya cita-cita tinggi, hingga dia tidak punya kemampuan, kan, untuk mengelola negara ini, yang mana Indonesia ini adalah bumi yang paling kaya di muka bumi ini. Sehingga mereka orang-orang luar ingin menguasai Indonesia karena tahu kekayaan yang melimpah di Indonesia. Coba kalau semua pemudanya berpikir, kalau semua pemudanya menguasai ilmu pengetahuan, khusyuk di dalam belajar, berlatih dan sebagainya, wah udah, Indonesia akan menjadi bangsa yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi bagaimana caranya para pemuda-pemudinya agar lemah pemikirannya, agar bodoh? Maka dirayulah dengan warna-warni hiburan, dengan warna-warni permainan, gitu kan? Dimunculkan wanita-wanita bugil, gitu kan? Agar tergiur pikirannya ke sana. Akhirnya kerjaannya ya seperti itu, menghayal terus. Allah. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Ini yang harus diawasi oleh kita semuanya.